Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, mari kita simak dulu KI dan KD dari pelajaran ini. Berikut ini adalah KI-nya, dan ini adalah KD yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita berjumpa untuk melakukan kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, kita akan belajar dulu tentang apa itu infak. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, yang berarti membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak artinya pemberian harta dan sebagainya untuk kebaikan. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan infak menurut istilah adalah memberikan harta atau sebagian pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran agama Islam. Tapi perlu diingat, infak tidak sama dengan zakat. Kalau zakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sedangkan infak tidak terikat dengan syarat-syarat tersebut. Infak bisa diberikan kepada siapa saja. Hal ini berbeda dengan zakat yang ada kriteria untuk penerima dari harta tersebut, harta dari zakat. Sedangkan infak boleh diberikan kepada siapapun, mau kepada fakir miskin, mau kepada anak yatim, mau kepada keluarga, orang tua, atau bahkan bisa memberikan infak kepada diri sendiri. Nah, lebih luas lagi, pemberian infak tidak melulu hanya soal memberikan harta secara materi, bisa juga memberikan secara jasa, seperti misalkan seorang dokter yang menggratiskan biaya pengobatan, atau bisa juga pekerjaan lain yang berhubungan dengan jasa tetapi dia tidak menarik biaya dari jasanya tersebut, itu juga bisa dikatakan sebagai infak. Atau bahkan yang lebih kerennya lagi, dalam agama Islam menyingkirkan duri dari jalan atau bahkan tersenyum, itu juga termasuk dalam infak. Sudah tersenyum hari ini? Oke, setelah masuk dalam pembahasan infak tadi, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kandungan dari Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Perhatikan ayat dan terjemahannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dalam ayat ini dijelaskan kecenderungan manusia apabila menerima rezeki dia akan merasa sangat bahagia. Padahal sesungguhnya rezeki itu adalah ujian bagi kita. Kenapa ya rezeki bisa dikatakan sebagai ujian? Ada yang tahu apa alasannya? Ya, benar sekali. Rezeki bisa mengantarkan kita menuju surga apabila kita memanfaatkan rezeki tersebut dengan baik. Misalkan dengan kita berinfak, dengan membayar zakat, maka rezeki tersebut akan membawa kita ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, apabila rezeki tersebut tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kita gunakan rezeki tersebut hanya untuk berfoya-foya, untuk mendapatkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka bisa jadi rezeki tersebut justru akan mengantarkan kita menuju ke neraka. Ayo, hari ini rezeki apa yang sudah kalian dapat dan rezeki apa yang sudah kalian bagikan?
Dalam ayat ini juga dijelaskan kecenderungan manusia apabila dia tidak memperoleh rezeki, maka dia akan merasa galau, merasa gundah karena dia tidak memiliki rezeki untuk dia hidup. Padahal hanya Allah lah yang berhak memberikan rezeki itu kepada siapa yang dia kehendaki. Rezeki Allah itu tidak hanya untuk orang-orang Islam saja, tidak hanya untuk orang-orang yang mukmin, tidak hanya untuk orang-orang yang taat saja, tetapi untuk semua makhluknya. Pernah nggak kalian merasa begini? Si Fulan ya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, tapi rezekinya lancar terus. Sedangkan aku setiap hari sholat tahajud, sholat duha, tetapi kenapa ya rezekiku cuma begini-begini aja? Kalian pernah berpikir seperti itu? Hati-hati, jangan-jangan kalian termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Padahal sesungguhnya, sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwasanya rezeki itu adalah ujian. Jangan sampai kita terjebak hanya karena urusan materi dunia yang bersifat sementara. Lalu, bagaimana ya seharusnya jika kita mendapati rezeki ataupun kita tidak mendapat rezeki? Yang perlu dilakukan adalah apabila kita mendapat rezeki ataupun tidak mendapat rezeki, kita harus selalu bersyukur. Rezeki tidak melulu hanya tentang uang kan? Rezeki bisa berupa kesehatan, bisa berupa rezeki waktu. Hari ini kalian punya waktu untuk belajar bersama, itu sudah merupakan rezeki. Hari ini kalian bisa bangun tidur dengan segar, dengan semangat, itu juga sudah termasuk rezeki. Tidak melulu soal harta. Dan apabila seseorang merasa tidak memiliki kecukupan rezeki secara materi, hendaknya tetap bersabar dan tidak putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya kecuali Allah tahu bahwasanya hambanya mampu menaklukkan cobaan itu. Selanjutnya, dalam ayat ke-17 hingga 18, Allah mengisyaratkan manusia untuk selalu menyayangi anak-anak yatim dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini juga tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dirawat dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang merawat anak yatim dengan baik, maka kelak di surga Rasulullah mengibaratkannya adalah seperti jari tengah dan jari telunjuk ini. Masih dalam ayat ini juga Rasulullah juga mengingatkan untuk menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk selalu menyayangi anak yatim dan mengasihi anak yatim. Nah, itu tadi penjelasan tentang Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Hikmah apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita hari ini? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, yuk kita simak sebentar sedikit kisah yang sangat menginspirasi. Oke, baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.